While the coronavirus continues to spread at speed, this time a week ago there were under 3,000 cases in China. There are now more than 17,000 and more than 360 people have died. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Agony in Europe tonight as Italy's death toll passes 10,000. Coronavirus deaths are on the rise again tonight. Mainly China suffering its deadliest day since the outbreak began in December. More than 800 people have died worldwide, and more than 37,000 have been infected. And the first American has died from the virus. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Sejak awal pemerintah ini benar-benar persiapan misalnya rumah sakit lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona dengan standar isolasi yang baik. Tidak ada yang pernah menyangka kasus COVID-19 di Indonesia akan menjatuhkan banyak korban jiwa. Segala persiapan telah dilakukan untuk menghadang datangnya virus ini, namun tetaplah sia-sia. Kebijakan yang dibuat tetap tak mampu menurunkan kasus positif di negara ini. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan adanya virus corona ini, hingga tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tidak ada penyelesaian yang tepat untuk pandemi ini. Hingga muncullah konsep new normal ini. Perkenalkan, saya Dr. Kansa. Di sini saya bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Dulu saya juga berkuliah di sana, angkatan 2012 dan lulus tahun 2018. Oke, mempertahankan kebiasaan new normal. Ini jadi untuk saya sendiri, jadi pendapat saya untuk new normal sendiri itu sebenarnya bukan ini ya, bukan kata-kata yang tepat mungkin ya untuk menggambarkan keadaan kita saat ini ya. Jadi lebih tepat mungkin sekarang harusnya kita menyebutnya new habit ya, jadi kebiasaan baru. Jadi kita membiasakan untuk cuci tangan, terus bersih, terus menjaga kebersihan, menjaga social distancing, physical distancing seperti itu ya. Jadi lebih baik disebutnya dengan new habit ya seperti itu. Cuman memang sosialisasi berupa new normal. Jadi dari awal sosialisasinya new normal bagi masyarakat. Nah ini seringkali disalahartikan ya. Jadi akhirnya sekarang masyarakat itu sudah menganggap bahwa keadaannya itu baik-baik saja. Mulai melupakan new habit itu sendiri ya, new normal itu. Jadi memakai masker kadang dilupakan, terus mencuci tangan juga kadang dilupakan ya, menjaga kebersihan kadang dilupakan, terus masih berkerumun seperti itu ya. Nah itu akan bisa dipertahankan lebih lama jika sudah menjadi kebiasaan, jadi kita lakukan berulang-ulang. Nah jika itu tidak bisa dijadikan kebiasaan ya, new normal ini tidak bisa dijadikan kebiasaan, tentunya ya mulai meredup ya. Jadi mulai banyak orang yang tidak melakukan habit tadi ya, akhirnya juga mulai banyak orang yang korban yang berjatuhan juga. Oke ya, itu tentunya untuk kebersihan diri kita ya, agar menjaga diri kita dan orang lain ya. Selain itu juga tentunya jangan dilupakan ya physical distancing ya. Physical distancing, social distancing ya, jangan berkerumun, jangan mengadakan acara yang mengumpulkan massa ya, tentunya itu sudah dibuat kebijakan kan ya. Nah itu saya rasa sudah tepat ya. Jadi untuk
kebijakan tersebut sudah tepat, tergantung orangnya mau melakukan atau tidak, dan sekerumunan orang itu mau mematuhi atau tidak ya. Kadang kita juga masih gemes kan, bikin kumpul-kumpul, kangen gitu kan ya, terus merasa oh dia temanku kok aman ketemu, padahal kita nggak tahu sebelumnya dia mampir-mampir kemana dan berinteraksi dengan siapa, apakah bertemu dengan pasien COVID atau tidak, seperti itu ya. Itu tetap harus diperhatikan ya. Ya, jadi yang pemegang terbesar, kunci terbesar itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita sendiri adalah pemegang kunci terbesar untuk angka kejadian COVID ini. Kalau kita sendiri patuh ya, kita rajin memberikan contoh, apalagi misalnya kita adalah orang yang berpengaruh di lingkungan kita, misalnya nih, kita tentunya akan dicontoh oleh orang di sekitar ya. Kalau misalnya kita berpengaruh tapi kita memberikan contoh yang buruk, pasti lingkungan sekitar juga kayak alah males dia juga nggak patuh protokol kesehatan, dia juga abai sama COVID, seperti itu. Nah, itu akan memberikan contoh yang buruk untuk lingkungan kita, dan kita sendiri adalah kunci terbesar ya. Jadi kita masing-masing individu ini adalah kunci terbesar dari pencegahan menyebarnya COVID tadi, seperti itu ya. Jadi jangan dulu kita salahkan orang lain, jangan dulu kita salahkan pemerintah ya, jangan dulu kita salahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita lihat dulu diri kita sendiri, berkaca dengan diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan langkah pencegahan COVID dengan benar ya, apakah kita sudah melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tenaga kesehatan dengan benar ya, mengingatkan teman-teman kita, orang terdekat kita ya tentunya, agar kita semua bisa menciptakan lingkungan yang baik juga, seperti itu ya. Oke, saya Dr. Kansa, mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah tahun lamanya kita berjuang melawan virus ini. Semuanya menjadi terbatas demi keselamatan bersama. Namun, masih saja grafik tetap naik. Tapi, pertanyaan kali ini, apakah Anda siap untuk berperang?